Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini kelompok 12 dari mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi, kelas SI 4404, akan mencoba mempresentasikan mengenai hasil diskusi dan pengerjaan tugas besar kami yang mengambil topik aplikasi distribusi bahan pangan. Kami di sini mengambil studi kasus pada PT Kreasi Nostra Mandiri atau Sayur Box. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Aditya Salman, lalu ada rekan saya Muhammad Rivaldo dan Sebastian Purba. Oke, bisa nih next. Oke, di sini ada sedikit overview dari studi kasus kami, yaitu PT Kreasi Nostra Mandiri atau Sayur Box. Nah, PT Kreasi Nostra Mandiri ini adalah atau Sayur Box adalah platform belanja online yang menawarkan kepada pengguna untuk memesan sayur dan buah langsung dari petaninya. Nah, di Sayur Box sendiri di sini ada 3 fitur unggulannya, yaitu sayur tunai, sayur poin, dan sayur kilat. Sayur Box sendiri ini didirikan pada tahun 2016 oleh Amanda Susanti dan Rama Noto Widigdo. Nah, idenya itu dilatar belakangi dari keinginan memiliki gaya hidup yang sehat, serta bentuk keprihatinan juga terhadap perbedaan jarak harga dari petani kepada para konsumen. Nah, visi Sayur Box di sini adalah menjadi penyedia produk pertanian dan produk kebutuhan rumah tangga yang didapatkan dari petani maupun produsen langsung, sehingga mengefisiensikan rantai distribusi agar bisa didapatkan oleh semua orang dengan harga terjangkau dan kualitas terbaik. Sementara misinya yaitu untuk menjadi platform dan ekosistem produk segar, lalu pengalaman pelanggan yang inovatif dan kelas atas, dan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam rantai pasokan agribisnis. Tujuan dari Sayur Box di sini adalah untuk menjadi pemimpin atau leading dalam penyuplai produk segar dan organik di Indonesia dan sukses di Asia Tenggara. Juga membentuk pengalaman berbelanja baru bagi customer, di mana mereka dapat secara transparan mengetahui dari mana asal produk segar ini berasal. Oke, mungkin bisa di next. Nah, cakupan atau batasan pada tugas besar ini kami fokuskan pada penjualan serta pendistribusian bahan pangan dan interaksi kerjasama dengan produsen bahan pangan yang akan kami coba analisis kekurangannya dari proses-proses tersebut. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada karakteristik user. Di sistem ini kami ada 4 user. Yang pertama ada user atau pengguna, lalu ada administrator, lalu ada PPN atau petani, peternak, dan nelayan, dan terakhir ada pengurus pasar. Nah, user di sini adalah pengguna umum dari aplikasi yang akan mendapatkan hampir semua fitur utama yang ada di aplikasi, termasuk melakukan pemesanan bahan pangan. Pengguna juga di sini dapat mengakses daftar pasar dan PPN yang ada, lalu melihat produk yang ditawarkannya serta stoknya, dan bisa juga melakukan interaksi melalui fitur chat, dan akhirnya bisa memesan produk tersebut. Lalu yang kedua ada administrator, di mana si administrator ini tugasnya itu di bagian sistem aplikasinya, di mana administrator akan mengelola notifikasi, highlight aplikasi, dan pembaruan stok yang terjadi pada sistem aplikasi. Lalu yang ketiga ada petani, peternak, nelayan atau PPN, di mana PPN ini adalah produsen dari bahan pangan yang berskala kecil pada sistem, di mana PPN di sini bisa berinteraksi dengan pengguna dan pengurus pasar, serta PPN juga bisa melakukan transaksi jual beli dengan pengguna. Nah, PPN juga di sini bisa mengakses list pasar untuk melihat daftar produknya serta stok-stoknya, di mana si PPN ini jika ingin produknya dijual secara offline, bisa melakukan request transportasi ke pengurus pasar untuk mendistribusikan bahan pangannya. Lalu terakhir di sini ada pengurus pasar, di mana pengurus pasar di sini akan mengelola produk-produk serta stok yang ada di pasarnya. Bisa juga melakukan interaksi via chat dengan pengguna,
dan PPN juga. Lalu ya seperti yang saya sebutkan bisa menerima request transportasi distribusi bahan pangan. Oke, bisa di next. Nah, fungsi sistem pada tugas besar ini, di sini kami melihat pada studi kasus yang kami pilih bahwa penjualan dan distribusi bahan pangan itu masih bermodel business to customer yang hanya dilakukan oleh PT Kreasi Nostra Mandiri atau Sayurbox, di mana PT Kreasi Nostra Mandiri ini untuk memenuhi permintaan pemesanannya itu bermitra dengan sejumlah produsen bahan pangan. Nah, sementara di sistem yang akan kami buat di sini penjualan itu tidak hanya dilakukan dengan perusahaan yang membuat aplikasinya, namun produsen bahan pangan ataupun yang mempunyai produk bahan pangan itu bisa berinteraksi jual beli langsung dengan customer. Nah, tak hanya itu juga, sistem ini juga selaras dengan sistem Sustainable Development Goals atau SDGs poin 12.3, yaitu yang isinya memotong food waste dan food loss secara global. Di mana di sistem ini diciptakan untuk karena food waste dan food loss ini terjadinya biasanya di rantai distribusi bahan pangan, kami menciptakan sistem ini untuk mencegah hal tersebut terjadi. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sekarang use case diagram. Nah, use case diagram adalah diagram OML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Nah, pada use case diagram tersebut terdapat 4 aktor, yaitu PPN, pengurus pasar, user, dalam kurung pengguna, dan administrator. Nah, pada PPN yang pertama, PPN dapat mengakses list pasar, dan juga PPN juga dapat melihat stok pasar. Nah, dan juga di sini PPN juga dapat mengatur produk dan stok. Terus PPN juga dapat memproses pesanan, PPN juga dapat transportasi bahan pangan, PPN juga dapat melakukan registrasi dan login, PPN juga dapat interaksi chat, dan PPN juga dapat menerima notifikasi. Nah, terus selanjutnya user atau pengguna. Nah, user juga dapat melakukan registrasi dan login, dan user juga dapat melakukan interaksi chat, user juga dapat menerima notifikasi, user juga dapat mengakses list pasar dan PPN, user juga dapat melihat stok pasar dan PPN, user juga dapat melakukan pemesanan dan dapat melacak pemesanan, dan user dapat melakukan preview fitur. Nah, untuk selanjutnya lagi pengurus pasar. Nah, pengurus pasar juga dapat mengatur produk dan stok, pengurus pasar juga dapat memproses pemesanan, dapat juga transportasi bahan pangan, dapat juga melakukan registrasi dan login, pengurus pasar juga dapat interaksi chat, dan pengurus pasar juga dapat menerima notifikasi. Nah, dan untuk administrator dapat menggenerate akun dan dapat melakukan verifikasi, dan juga dapat mengelola pembaruan stok, dan dapat juga mengelola notifikasi, dan administrator juga dapat mengidentifikasi pelanggaran, dapat juga melakukan pemblokiran, dan juga administrator dapat mengelola highlight produk. Oke, selanjutnya fungsional requirement. Nah, jadi untuk yang pertama, administrator dapat menggenerate akun user pasar ataupun PPN. Nah, untuk aktornya itu di sini administrator. Nah, untuk keterangannya, administrator dari sistem dapat melakukan generate akun untuk user, PPN, dan pengurus pasar yang melakukan registrasi akun. Dan yang kedua, di sini user, PPN, dan pengurus pasar bisa melakukan registrasi akun. Untuk aktornya user, PPN, pengurus, dan pengurus pasar. Dan keterangannya, user, PPN, dan pengurus pasar dapat melakukan registrasi akun sebelum menggunakan aplikasi. Dan yang ketiga, user dapat mengakses list pasar dan PPN. Untuk aktornya user, keterangannya user dapat mengakses kumpulan pasar atau
PPN yang telah terdaftar di aplikasi. Dan yang keempat, PPN dapat mengakses list pasar. Untuk aktornya PPN, untuk keterangannya PPN dapat melihat daftar pasar yang ada guna untuk menentukan distribusi hasil pangan yang dimiliki. Dan yang kelima, pengurus pasar dapat memberikan informasi stok pangan yang tersedia. Untuk aktornya pengurus pasar, untuk keterangannya pengurus pasar dapat mengatur stok pangan pasar tersebut sesuai kondisi di pasar. Dan yang kelima, dapat mengatur ketersediaan stok hasil bahan pangan. Untuk aktornya PPN, dan untuk keterangannya PPN dapat mengatur hasil bahan pangan yang diraih pada aplikasi. Dan yang ketujuh, user dapat melihat banyaknya ketersediaan stok pangan di PPN. Untuk aktornya user, pengguna. Untuk keterangannya, pengguna bisa melihat apakah stok ketersediaan barang di setiap PPN tersedia atau tidak. Terus 8, user dan PPN bisa melihat banyaknya ketersediaan stok pangan di setiap pasar. Nah, untuk aktornya user dan PPN. Nah, untuk keterangannya, user bisa melihat apakah stok ketersediaan barang di setiap pasar tersebut tersedia apa tidak. Terus yang ke-9, user dapat membuat dan melacak pemesanan di aplikasi. Aktornya user, dan keterangannya, user dapat melakukan pemesanan untuk bahan pangan yang ada di aplikasi. Dan yang ke-10, PPN dapat menerima notifikasi pemesanan dan memprosesnya. Jadi untuk aktornya PPN dan pengurus pasar, dan keterangannya PPN dan pengurus pasar dapat menerima notifikasi dari pemesanan yang dibuat oleh user yang nantinya akan selanjutnya diproses oleh pesanan tersebut. Dan yang ke-11, PPN dapat mengirim permintaan transportasi ke pasar untuk melakukan distribusi hasil pangan. Aktornya PPN, untuk keterangannya PPN bisa mengirim permintaan ke pasar untuk mengirim transportasi untuk mengantar bahan pangan yang dihasilkan. Dan yang ke-12, pasar dapat menerima notifikasi permintaan transportasi dari PPN yang diatur oleh sistem. Aktornya administrator dan pengurus pasar. Keterangannya, sistem memberikan notifikasi beserta detail PPN yang melakukan permintaan untuk transportasi hasil bahan pangan yang dimilikinya untuk diantarkan ke pasar tersebut. Yang selanjutnya, sistem dapat meng-highlight sesuai stok ketersediaan pangan. Aktornya administrator, keterangannya sistem dapat membuat highlight bahan pangan sesuai dengan ketersediaan stoknya yang telah diinputkan pengurus pasar dan PPN. Untuk yang ke-14, bisa berinteraksi dengan PPN ataupun pasar dengan fitur chat ataupun dalam aplikasi. Untuk aktornya user, PPN, dan pengurus pasar. Keterangannya user dan PPN dan pengurus pasar bisa berinteraksi dengan untuk keterangannya, user dan PPN bisa berinteraksi untuk mempermudah jika user tertarik dengan hasil bahan pangan PPN. Dan yang ke-15, sistem memberikan notifikasi update stok bahan pangan. Untuk aktornya administrator, keterangannya memberikan informasi mengenai ketersediaan pangan yang tersedia. Dan yang ke-16, administrator dapat memblokir user atau pengurus pasar atau PPN yang melakukan pelanggaran. Untuk aktornya administrator, keterangannya administrator dapat melakukan pemblokiran terhadap user atau pengurus pasar atau PPN yang melakukan tindakan pelanggaran. Dan 17, GUES bisa melihat preview fitur dari aplikasi. Untuk aktornya user dan pengguna, keterangannya apabila tidak memiliki akun, user bisa menggunakan fitur preview untuk login atau fitur GUES. Oke, untuk selanjutnya non-functional requirement. Untuk non-functional requirement-nya, yang pertama,
dapat diakses melalui aplikasi mobile atau pada smartphone pengguna. Terus yang kedua, akun yang terregistrasi harus juga terverifikasi sebelum dapat menggunakan fitur sepenuhnya. Selanjutnya, yang tiga, sistem dan server dapat berjalan 24/7, kecuali ada maintain dan pembaruan. Dan yang keempat, data-data sensitif terjaga privasi dan kerahasiaan dengan sistem keamanan yang mumpuni. Dan yang kelima, sistem secara otomatis dapat mengelola notifikasi dengan baik dan memverifikasi pembayaran, perubahan status, dan sebagainya. Dan yang keenam, sistem memiliki kapabilitas waktu respon yang cepat. Untuk selanjutnya, use case specification. Yang pertama, use case login dan registrasi akun. Nah, untuk ID-nya PPN 1. Nah, untuk title-nya login dan registrasi akun. Deskripsinya pengguna dalam kurung user atau PPN atau pasar dapat melakukan pendaftaran akun atau login terlebih dahulu sebelum menggunakan atau mengakses aplikasi tersebut. Untuk primary aktornya user, PPN, dan pasar. Untuk preconditionnya sebelum memiliki akun user dalam kurung pengguna hanya dapat melihat fitur-fitur dan stok pangan yang tersedia. Untuk post conditionnya setelah user memiliki akun dalam kurung telah melakukan registrasi, nah, user dapat menggunakan dan mengakses fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi. Main sukses skenario-nya di sini PPN dan respon sistem. Jadi yang pertama itu user melakukan registrasi akun dalam kurung pendaftaran. Nah, dengan menggunakan beberapa syarat yang ada sesuai ketentuan aplikasi. Terus yang kedua, respon sistem akan otomatis menyimpan data-data tersebut dan sebelum data tersebut dimasukkan, administrator akan melakukan pengecekan data kembali. Apakah data sesuai atau tidak. Terus yang ketiga, respon sistem akan mengirimkan notifikasi melalui email untuk melakukan login ulang. Dan yang keempat, VPN, yaitu user dapat melakukan login dan dapat menggunakan aplikasi tersebut. Nah, untuk frekuensi of use-nya 5 kali dalam seminggu, statusnya belum selesai, dan owner pengalaman priority level 1. Terus selanjutnya, akses list pasar. Nah, untuk ID-nya PPN 4, dan title-nya akses list pasar, deskripsinya aktivitas user dan PPN dapat mengakses list pasar dan dapat melihat daftar pasar yang ada guna menentukan distribusi hasil pangan. Terus primary aktornya user dan PPN, preconditionnya user dan PPN belum bisa mengakses list pasar tersebut. Dan post conditionnya PPN dan user dapat melihat daftar pasar yang telah terdaftar. Untuk main sukses skenario-nya di sini user dan PPN dan respon sistem. Jadi yang pertama user dan PPN membuka aplikasi, terus dilanjutkan oleh respon sistem akan menampilkan beranda aplikasi, dan yang ketiga user dan PPN memilih list pasar, dan yang keempat respon sistem akan menampilkan beberapa list pasar yang terdaftar di aplikasi. Untuk frekuensi of use-nya 10 kali dalam sehari, statusnya belum selesai, untuk owner-nya pengalaman, dan priority level 4. Dan selanjutnya use case spesifik ketersediaan stok pangan. Nah, untuk ID-nya PPN 6 dan title-nya ketersediaan stok pangan, dan deskripsinya aktivitas pengurus pasar dan memberikan informasi dan mengatur stok pangan. Primary aktornya pengurus pasar dan PPN. Precondition-nya, nah, bahan pangan habis dikarenakan PPN dan pengurus pasar belum mengatur kesediaan stok pangan. Untuk post condition-nya, bahan pangan tersedia karena pengurus pasar dan PPN sudah mengatur hasil stok pangan yang sudah tersedia. Untuk main sukses skenario-nya, sini pengurus pasar dan PPN dan respon sistem. Jadi yang pertama itu pengurus pasar dan PPN membuka aplikasi, dan yang kedua respon sistem akan menampilkan aplikasi. Dan yang ketiga, pengurus pasar dan PPN memilih menu stok. Dan selanjutnya, pengurus pasar dan PPN mengatur hasil stok yang sudah habis. Dan yang kelima, respon sistem akan mengupdate stok pangan yang sudah tersedia. Untuk frekuensi of use-nya 5
sampai 10 kali dalam sehari, statusnya belum selesai, owner-nya pangan aman, priority level 6. Untuk selanjutnya, melihat ketersediaan stok pangan. Nah, untuk ID-nya PPN 7, untuk title-nya melihat ketersediaan stok pangan, deskripsinya aktivitas user melihat ketersediaan stok. Untuk primary aktornya user, precondition-nya user belum bisa melihat ketersediaan stok barang. Dan post kondisinya user bisa melihat apakah stok ketersediaan barang di setiap pasar tersedia atau tidak. Main sukses skenario-nya yang pertama, user membuka aplikasi, dan yang kedua, sistem akan menampilkan aplikasi. Dan yang ketiga, user memilih menu bahan pangan yang sedang dicari, dilanjutkan oleh sistem menampilkan hasil pencarian. Dan yang kelima, user dapat melihat stok ketersediaan bahan pangan tersebut. Untuk frekuensi of use-nya 10-20 kali dalam sehari, dan statusnya belum selesai, owner pangan aman, dan priority-nya level 7. Selanjutnya, use case specification dari highlight dan ketersediaan stok pangan. Nah, untuk ID-nya PPN 13, untuk title-nya highlight ketersediaan stok pangan, dan deskripsinya administrator membuat highlight bahan pangan sesuai dengan kesediaan stok yang ada. Untuk primary aktornya administrator, prekondisinya administrator sudah login dan belum membuat highlight bahan pangan sesuai dengan kesediaan stoknya yang telah diinputkan oleh pengurus pasar dan PPN. Nah, untuk post condition-nya administrator dapat membuat highlight bahan pangan sesuai dengan kesediaan stoknya yang telah diinputkan pengurus pasar dan PPN. Main sukses skenario-nya yang pertama, administrator masuk ke aplikasi dan dilanjutkan oleh respon sistem. Nah, sistem menampilkan halaman utama, terus yang ketiga, administrator mengelis stok pangan yang tersedia dan baru diupdate, dan keempat, administrator meng-highlight stok pangan yang sedang tersedia, dan yang kelima, sistem menampilkan di highlight pangan yang sedang tersedia. Untuk frekuensi of use-nya 10-15 kali dalam sehari, statusnya belum selesai, dan priority level 13. Nah, selanjutnya notifikasi update stok pangan dengan ID-nya PPN 15, deskripsinya notifikasi informasi mengenai ketersediaan pangan yang tersedia. Primary aktornya administrator, pre-condition-nya administrator belum memberikan informasi ketersediaan bahan pangan yang sedang tersedia. Untuk post condition-nya, administrator memberikan informasi mengenai ketersediaan pangan yang telah tersedia. Untuk main sukses skenario-nya, di sini ada administrator dan sistem juga. Jadi yang pertama, administrator membuka aplikasi, kemudian dilanjutkan oleh respon sistem menampilkan halaman utama, dan yang ketiga, administrator melihat stok pangan yang baru diupdate, dan yang keempat, administrator melakukan pemberian notifikasi terpadu stok pangan pada akun pengguna, dan dilanjutkan oleh respon sistem, itu sistem otomatis mengirimkan notifikasi pemberitahuan update stok pangan ke akun-akun pengguna. Untuk frekuensi of use-nya 5-10 kali dalam sehari, dan statusnya belum selesai, priority-nya level 15. Nah, selanjutnya pembuatan pemesanan. Nah, untuk ID-nya PPN 9, title-nya akses list pasar. Deskripsinya aktivitas user membuat pesanan dan PPN atau pengurus pasar membuat pesanan. Untuk primary aktornya user, PPN, pengurus pasar. Untuk precondition-nya belum membuat pesanan. Untuk post condition-nya mendapatkan notifikasi dan membuat pesanan. Nah, di sini main sukses skenario-nya ada user, respon system, dan PPN dan pengurus pasar. Jadi yang pertama itu user membuka aplikasi tersebut dan dilanjutkan oleh sistem menampilkan beranda aplikasi atau menu dashboard, dan ketiga user memilih menu pesanan, dan keempat sistem menampilkan menu pesanan, yang kelima user melakukan pemesanan, dan yang keenam sistem akan menyimpan data pemesanan, dan yang ketujuh sistem memberikan notifikasi pesanan kepada PPN dan pengurus, dan yang ke-8 PPN dan pengurus pasar menerima notifikasi tersebut
Selanjutnya PPN dan pengurus pasar melakukan pemenuhan pemasaran. Jadi untuk frekuensi of use-nya 10-20 kali dalam sehari dan statusnya belum selesai. Untuk prioritinya level 9. Nah, selanjutnya use case specification dari request permintaan transportasi. Jadi ID-nya PPN 11 dan title-nya request permintaan transportasi. Di sini deskripsinya aktivitas PPN dalam melakukan permintaan transportasi hasil bahan pangan yang dihasilkan kepada pasar yang dituju. Untuk primary aktornya PPN dan precondition-nya sebelum bisa melakukan request transport hasil bahan pangan, sebelumnya hanya bisa menitipkan atau mengirimkan hasil bahan pangan mereka ke pasar yang sudah mereka tahu dan kenal. Dan post condition-nya PPN dapat melakukan request transport hasil bahan pangan ke pasar-pasar yang sesuai dengan keinginan mereka tanpa harus datang langsung ke pasarnya untuk mencari pengurus pasar untuk meminta transport tersebut. Main sukses skenario-nya yang pertama, PPN mengakses list pasar yang disesuaikan dengan kesediaan stok dari bahan pangan tertentu. Kemudian dilanjutkan oleh respons sistem menampilkan list pasar dengan detail ketersediaan bahan pangan tertentu. Dan yang ketiga, PPN memilih fitur request permintaan transportasi pada pasar yang diinginkan. Dan yang keempat, PPN juga mengisi deskripsi dari bahan pangan yang akan dilakukan permintaan transportasi. Dan yang kelima, PPN mengisi alamat permintaan transportasi. Nah, kemudian dilanjutkan oleh respon sistem. Nah, respon sistem otomatis akan menyimpan deskripsi yang diinputkan oleh PPN dan sistem memeriksa sesuai alamat permintaan transportasi yang diberikan. Dan yang terakhir, sistem mengirimkan notifikasi request permintaan transportasi ke pasar yang dipilih. Untuk frekuensi of use-nya 5-10 kali dalam seminggu, statusnya belum selesai, dan prioritinya level 11. Dan kemudian interaksi visual. Interaksi via call, deskripsinya aktivitas yang dilakukan oleh user dan PPN untuk mempermudah dan mencegah kesalahpahaman untuk kebutuhan pangan. Primary aktornya user dan PPN. Precondition-nya sebelum interaksi via call masih bingung antara mau diambil langsung apa dikirim. Terus post condition-nya setelah interaksi via call mendapat kejelasan untuk mencegah kesalahpahaman. Jadi main sukses skenario-nya yang pertama, user menggunakan fitur interaksi via call dan juga selanjutnya melakukan interaksi dengan user dan selanjutnya PPN menerima call dan selanjutnya lagi PPN menerima pemesanan. Dan frekuensi of use-nya 5 kali dalam sehari, statusnya belum selesai, prioritinya level 14. Dan selanjutnya use case specification pelanggaran pengguna. Untuk ID-nya PPN 16, untuk deskripsinya administrator dapat melakukan pemblokiran terhadap user atau pengurus pasar atau PPN yang melakukan tindakan pelanggaran. Primary aktornya administrator, precondition-nya admin dapat mendapatkan laporan adanya yang melakukan tindakan pelanggaran. Untuk post condition-nya, admin telah memblokir user atau pengurus pasar atau PPN yang melakukan pelanggaran. Main sukses skenario-nya, yang pertama, respon sistem akan otomatis mengirimkan notifikasi laporan pelanggaran ke administrator dan dilanjutkan oleh administrator membuka aplikasi. Dan yang ketiga, respon sistem menampilkan menu. Dan yang keempat, admin membuka notifikasi laporan pelanggaran. Yang kelima, admin juga melakukan survei pemeriksaan terhadap pengguna tersebut, apakah benar melakukan tindakan pelanggaran atau tidak. Dan yang keenam, admin memblokir pengguna yang melakukan pelanggaran. Dan ketujuh, sistem otomatis melakukan pemblokiran. Untuk frekuensi of use-nya 0-5 kali dalam seminggu. Statusnya belum selesai, prioritinya level 16. Selanjutnya, use case specification preview fitur. Untuk ID-nya PPN 17,
title-nya preview fitur, deskripsinya aktivitas user dalam melakukan preview fitur menggunakan akun GWS. Untuk akun tetap melihat ya. Untuk post condition-nya user dapat melihat fitur dengan menggunakan akun GWS. Main sukses skenario-nya di sini ada user dan respon sistem. Jadi yang pertama itu user membuka aplikasi, terus respon sistem menampilkan menu awal, kemudian user menekan menu GWS dan respon sistem akan menampilkan halaman dashboard aplikasi. Terus user dapat menggunakan fitur-fitur terbatas yang ada di menu GWS. Dan frekuensi of use-nya 10-20 kali dalam sehari, statusnya belum selesai, dan priority-nya level 17. Nah, untuk activity diagram akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Activity diagram adalah suatu rancangan yang menjelaskan aliran aktivitas dalam sebuah sistem. Nah, activity diagram di sini yang pertama itu ada login dan registrasi akun. Di sini ada dua swim lane, yaitu PPN dan respon sistem. Dimulai dari PPN membuka aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan halaman login dan registrasi. Kemudian di sini PPN membuat akun dengan mengisi formulir registrasi. Kemudian sistem akan memverifikasi data user dan akan menyimpan data ke database dan mengirimkan notifikasi ke user untuk melakukan login ulang. Kemudian PPN akan melakukan login ulang dan kemudian sistem akan memasukkan ke menu dashboard aplikasi dan kemudian PPN dapat menggunakan fitur-fitur yang telah tersedia di dashboard dan kemudian berakhir. Selanjutnya ada activity diagram access list passer, swim lane-nya ada tiga, yaitu ada dua, user dan PPN, dan ada sistem. Dimulai dari user dan PPN membuka aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan beranda aplikasi, kemudian user dan PPN memilih list pasar, dan sistem akan menampilkan beberapa list pasar yang telah terdaftar di aplikasi. Oke, slide selanjutnya. Kemudian di sini ada mengatur stok pangan, di sini swim lane-nya ada dua, yaitu pengurus pasar dan PPN, dan ada sistem. Dimulai dari pengurus pasar dan PPN membuka aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan aplikasi, kemudian pengurus pasar dan PPN memilih menu stok, dan mereka akan mengatur hasil stok yang telah habis, dan kemudian sistem akan mengupdate stok hasil pangan yang menjadi sudah tersedia, kemudian berakhir. Selanjutnya ada melihat stok pangan, di sini swim lane-nya ada dua, yaitu user dan sistem. Dimulai dari user membuka aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan aplikasi, kemudian user akan memilih menu bahan pangan yang dicari, kemudian sistem menampilkan hasil pencarian, dan user dapat melihat ketersediaan stok pangan tersebut, dan kemudian berakhir. Slide selanjutnya. Di sini ada highlight ketersediaan pangan. Di sini swim lane-nya ada dua, yaitu administrator dan sistem. Dimulai dari administrator membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman utama, kemudian administrator mengelis stok pangan yang tersedia dan baru diupdate, kemudian meng-highlight stok pangan yang tersedia, dan kemudian sistem akan menampilkan highlight pangan yang sedang tersedia, kemudian berakhir. Slide selanjutnya. Kemudian di sini ada notifikasi update pangan. Di sini ada swim lane-nya ada dua, yaitu administrator dan sistem. Dimulai dari administrator membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman utama, kemudian administrator melihat stok pangan yang baru diupdate, kemudian melakukan pemberian notifikasi terbaru stok pangan pada akun pengguna, kemudian di sini sistem akan otomatis mengirimkan pemberitahuan stok pangan ke akun pengguna, kemudian berakhir. Kemudian selanjutnya ada pembuatan pesanan, di sini swim lane-nya ada tiga, yaitu ada user, sistem, dan ada PPN dan pengurus pasar. Dimulai dari user membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan beranda aplikasi, kemudian di sini user memilih menu pesanan, dan sistem akan menampilkan menu pesanan, kemudian user melakukan pesanan, dan di sini sistem akan menyimpan data pesanan, kemudian memberikan notifikasi pesanan kepada PPN dan pengurus pasar. Selanjutnya di sini PPN dan pengurus pasar akan menerima notifikasi pesanan tersebut dan akan melakukan pemenuhan pesanan. Selanjutnya, di sini selanjutnya ada request permintaan transportasi. Di sini swim lane-nya ada dua, yaitu PPN dan respon sistem. Dimulai dari PPN mengakses list pasar, kemudian di sini PPN memilih berdasarkan ketersediaan, dan sistem akan menampilkan list sesuai ketentuan. Kemudian di sini PPN memilih pasar yang diinginkan,
kemudian mereka memilih fitur request transportasi, dan sistem akan menampilkan form request. Kemudian di sini PPN akan mengisi deskripsi pangan, dan kemudian mereka akan menetapkan alamat permintaan, dan sistem akan memeriksa kesesuaian alamat yang sudah mereka isi. Apakah alamat tersebut sudah valid? Jika belum, maka mengirimkan notifikasi ketidaksesuaian. Jika sudah, maka mengirim notifikasi request ke pasar yang telah dipilih. Kemudian di sini ada interaksi via call. Di sini swim lane-nya ada dua, yaitu ada customer dan ada PPN. Dimulai dari customer mencari fitur call, kemudian di sini customer menggunakan fitur call, dan di sini PPN menerima call, dan PPN menerima pesanan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya di sini ada pelanggaran pengguna. Di sini swim lane-nya ada dua, yaitu ada PPN, user, pengurus pasar, dan ada sistem. Di sini dimulai dari sistem mengirim notifikasi laporan ke administrator, dan kemudian di sini PPN, user, dan pengurus pasar membuka aplikasi, kemudian mereka membuka notifikasi laporan pelanggaran, kemudian melakukan pemeriksaan pelanggaran terhadap pengguna, dan di sini memblokir pengguna yang telah melakukan pelanggaran, dan kemudian sistem akan otomatis melakukan pemblokiran. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada preview fitur. Di sini ada dua swim lane, yaitu user dan sistem. Dimulai dari user membuka aplikasi, kemudian di sini sistem akan menampilkan menu awal masuk, dan kemudian di sini user bisa memilih menu guest, dan kemudian sistem akan menampilkan menu halaman dashboard aplikasi, dan di sini user bisa menggunakan fitur yang telah tersedia dalam menu guest. Baik, selanjutnya. Ada sequence diagram. Sequence diagram merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan serta menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Di sini aktornya ada dua, yaitu user, PPN, dan pasar, dan administrator, dan lifeline pangan aman, dan pangan aman app, dan controller. Dimulai dari user, PPN, dan pasar, call message register ke pangan aman app, kemudian call message set register ke controller, kemudian self message authentication, kemudian controller akan call message ke administrator, yaitu untuk get generate account, kemudian administrator akan self message verification, kemudian administrator return message, yaitu return generate account, kemudian controller akan return message get registered, kemudian pangan aman akan return message register your success ke user, PPN, dan pasar. Kemudian user, PPN, dan pasar akan call message login ke pangan aman app, kemudian pangan aman app akan call message set login ke controller, kemudian controller akan self message validation, dan kemudian controller akan return message get login ke pangan aman app, dan terakhir pangan aman app akan return message login sukses ke user, PPN, dan pasar. Kemudian di sini ada mengakses list dan stok. Di sini aktornya ada satu, yaitu user atau PPM, dan di sini lifeline-nya ada tiga, yaitu pangan aman app, controller, dan database. Di sini pertama-tama dimulai dari user atau PPN mengakses list pasar ke pangan aman app, kemudian call message request data ke controller, kemudian controller call message get data ke database, kemudian database akan return data, kemudian di sini controller akan return show data, kemudian di sini pangan aman app akan return tampilan list ke user atau PPN, kemudian di sini user atau PPN call message melihat stok ke pangan aman app, kemudian pangan aman app akan request data ke controller, kemudian di sini controller akan call message get data ke database, database akan return data, dan kemudian controller akan return show data, dan yang terakhir pangan aman app akan return message tampilan stok kepada user atau PPN. Slide selanjutnya itu ada update stok. Di sini aktornya ada dua, yaitu PPN atau pengurus pasar, dan ada administrator, dan lifeline-nya ada tiga, yaitu pangan aman app, controller, dan database. Dimulai dari PPN atau pengurus pasar call message update stok ke pangan aman app, kemudian pangan aman app akan call message set stok ke controller, kemudian controller akan call message send data ke database, kemudian di sini database akan return update ke controller, controller akan return show update ke pangan aman app, kemudian pangan aman app akan return message update stok berhasil, kemudian di sini database akan call message ke administrator akan self message authentication, kemudian yang terakhir administrator akan return message ke database, yaitu return stock highlight. Kemudian selanjutnya ada chat dan buat pemesanan. Di sini aktornya ada dua, yaitu user dan PPN atau pengurus pasar, dan lifeline-nya ada tiga, yaitu pangan aman app, controller, dan sistem.
Di sini pertama-tama user mengirim chat ke pengenalan app, kemudian pengenalan app akan call message send chat ke controller, kemudian controller akan call message send chat ke sistem, sistem akan self message check chat, kemudian sistem akan send notification kepada PPN atau pengurus pasar, kemudian PPN atau pengurus pasar akan return message yaitu berupa set reply ke sistem, kemudian akan return reply kepada controller, kemudian akan show replay kepada pengenalan app, dan akan menerima replay ke user. Selanjutnya, user akan membuat pemesanan, dan di sini pengenalan app akan set pemesanan, dan controller akan send data pemesanan, dan sistem akan self-message authentication, kemudian sistem akan mengirimkan call message berupa send notifikasi kepada PPN atau pengurus pasar. Dan PPN atau pengurus pasar akan return message, yaitu berupa return konfirmasi ke sistem akan return invoice kepada controller, kemudian controller akan return show invoice kepada pengenalan app, dan yang terakhir yaitu pengenalan app akan message pemesanan berhasil kepada user. Oke, selanjutnya ada request transportasi. Di sini aktornya ada 2, yaitu PPN dan pengurus pasar, dan lifeline-nya ada 3, yaitu pengenalan app, controller, dan sistem. Di sini PPN melakukan request kepada pengenalan app, kemudian pengenalan app melakukan call message berupa set request kepada controller, kemudian akan melakukan send data request kepada sistem. Dan sistem akan self-message berupa authentication, dan kemudian sistem akan call message yaitu berupa send notifikasi kepada pengurus pasar. Pengurus pasar akan return konfirmasi kepada sistem, dan sistem akan return confirmation kepada controller, dan controller akan show confirmation ke pengenalan app, dan yang terakhir pengenalan app akan request berhasil kepada PPN. Kemudian yang terakhir di sini ada pelanggaran aplikasi. Di sini aktornya ada 2, user atau PPN atau pengurus pasar dan administrator, dan di sini lifeline ada 3, yaitu pengenalan app, control system. Di sini pertama-tama user atau PPN atau pengurus pasar interaksi dengan app kepada pengenalan app. Kemudian di sini pengenalan app akan call message berupa set interaction data kepada controller. Di sini controller akan send interaction data kepada sistem, dan sistem akan self message berupa authentication. Kemudian sistem akan mengirimkan send warning kepada administrator, dan administrator akan self message berupa verification. Kemudian administrator akan return message berupa set status kepada sistem, dan sistem akan return status kepada controller. Control akan show status kepada pengenalan app, dan pengenalan app akan mengirimkan return message berupa peringatan pelanggaran kepada user atau PPN atau pengurus pasar. Baik, selanjutnya ada class diagram. Class diagram adalah class diagram ini berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara class di sebuah sistem. Di sini class diagramnya ada admin, pengguna, pasar, PPN, produk, dan order. Di sini admin berhubungan dengan pasar, dan berhubungan dengan PPN, berhubungan dengan pengguna. Admin berisi generate account, verificate violation, manage notification, highlight product, highlight stock. Pengguna atributnya berisi name, string, address string, phone number integer, email string, dan di sini metodenya ada process history, view market list, view PPN list, view product, make order, pay order, track order, make interaction. Kemudian di pasar atributnya ada name string, address string, phone number integer, email string, dan di sini metodenya ada manage product, receive pickup request, manage stock, receive order. Di sini produk ada atributnya product name string, stock integer, seller info string, price integer, category string, description string. Dan di class order atributnya ada order number integer, bill amount integer, buyer info string, seller info string, product amount integer. Dan di class PPN yaitu ada name, atributnya ada name string, address string, phone number integer, email string, metodenya ada view market list, manage product, send pickup request, make interaction, manage stock, receive order. Nah, di sini pengguna juga berhubungan dengan order, dan di sini order berhubungan dengan pasar dan PPN, berhubungan pasar, dan di sini PPN juga berhubungan dengan produk. Pasar di sini berhubungan dengan produk, dan produk berhubungan dengan order. Baik, slide selanjutnya.
Baik, selanjutnya komponen diagram akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk komponen diagram di sini pada pengalaman ini terdapat 4 komponen utama, yaitu client, mobile application, database, dan development. Nah, di mana di komponen client ini terdapat pengenalan application yang akan menggunakan komponen mobile application. Nah, di mobile application terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada komponen registration yang akan menyediakan data pada komponen authentication dengan menggunakan interface regis record. Lalu authentication akan menyediakan data ke komponen login dengan menggunakan interface login record. Nah, di bawah di sini ada beberapa komponen tersendiri, yaitu chat management, product management, notification management, stock management, dan transport request. Nah, lalu di sini juga ada komponen customer order entry, yang dimana di sini komponen tersebut akan menyediakan data untuk komponen customer order, yang akan menyediakan data juga untuk order status, yang ketiga komponen tersebut akan melalui proses di interface order record. Komponen mobile application juga akan menghasilkan suatu output berupa order invoice. Nah, mobile application di sini akan menyediakan data kepada database menggunakan interface DB system, di mana di komponen database terdiri dari komponen database storage, lalu ada komponen cloud server yang bergantung pada Apache, dan komponen database server yang bergantung pada MySQL. Nah, database ini akan menyediakan database kepada mobile application dengan menggunakan interface DB storage. Nah, komponen database juga akan menyediakan data-data kepada komponen development melalui interface DB updev. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya di sini ada deployment diagram, di mana ada 3 layer, yaitu client layer, application layer, dan server layer. Nah, client layer ini berfungsi sebagai interface di mana fitur-fitur dan informasi yang diperlukan pengguna akan ditampilkan. Nah, di client layer ini ada komponen pangan aman application yang akan menggunakan bahkan bergantung pada application layer dengan protokol HTTP sebagai connection-nya. Lalu pada application layer di sini akan ada komponen portal aplikasi pangan aman yang bergantung pada web server Apache dan komponen database server berupa MySQL. Nah, komponen web server dan database ini berada di server layer, di mana di server layer juga ada database aplikasi distribusi bahan pangan yang bergantung pada database server dan web server tadi. Nah, server layer akan berhubungan dengan application layer menggunakan JDBC. Oke, bisa di next selanjutnya. Oke, terakhir ada penutup, di mana di sini kami akan menyampaikan pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan selama menyusun dan mengerjakan tugas besar ini. Di antaranya itu kami dapat mengenal langkah-langkah dalam merancang sistem yang baik dari sebuah aplikasi. Lalu yang kedua adalah pengalaman yang kami dapatkan ketika bekerja sama sebagai kelompok, lalu melakukan pembagian tugas dan mendiskusikan dalam pengerjaan diagram ataupun komponen-komponen tugas besar APSI ini. Lalu yang terakhir kami juga dapat mengenal komponen-komponen yang mendukung pengembangan dari sistem aplikasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 12. Kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih telah memperhatikan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.